warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amara Saji Permadi dengan NIM 43020200002 dari Prodi Manajemen Dakwah. Nah, teman-teman, saya ingin menjelaskan dan memberikan informasi sedikit mengenai materi yang berkaitan dengan mata kuliah Manajemen Masjid dan Islamic Center. Nah, materi yang ingin saya bahas itu ada 3. Yang pertama, ada pengertian dari Masjid dan Islamic Center. Selanjutnya, ada bagaimana perbedaan dari pengelolaan masjid secara klasik dengan modern. Dan yang terakhir, yaitu bagaimana atau upaya yang harus dilakukan untuk menarik para jemaah agar pergi ke masjid. Nah, mungkin itu materi-materi yang akan saya bahas untuk kedepannya. Sebagai berikut penjelasan dari materi-materi tersebut. Materi yang pertama yaitu membahas mengenai definisi dari masjid dan Islamic Center. Nah, pertama ada definisi masjid. Definisi masjid. Masjid merupakan salah satu tempat yang dikhususkan bagi umat Islam untuk beribadah sholat. Nah, masjid ini dijadikan salah satu pilar utama bagi umat Islam. Kata masjid berasal dari bahasa Arab, yaitu sajadah, yang mana memiliki arti sebagai tempat sujud. Nah, banyak ahli atau tokoh-tokoh yang mengartikan tentang pengertian dari masjid ini. Nah, atas analisis ini, saya dapat ambil kesimpulan mengenai pengertian dari masjid. Masjid adalah tempat suci bagi umat Islam yang memiliki fungsi untuk kegiatan beribadah, pusat keagamaan, dan kemasyarakatan. Selanjutnya, ada definisi dari Islamic Center. Nah, Islamic Center memiliki arti sebagai pusat keislaman. Dalam bahasa Arab, Islamic Center ini disebut dengan Al-Markas Al-Islam. Nah, dari hal ini dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian dari Islamic Center. Islamic Center memiliki arti sebagai pusat pendidikan, pengajian, dan penyiaran budaya Islam. Islamic Center ini sendiri juga berfungsi sebagai tempat berkumpulnya komunitas-komunitas Islam yang mana memiliki 2 fungsi, baik itu fungsi keagamaan dan fungsi sosial. Nah, adapun fungsi-fungsi itu seperti 1. Sebagai wadah umat Islam dalam bermusyawarah, berkonsultasi, dan berdialog mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan Islam maupun dengan masalah-masalah yang lebih luas lainnya. Selanjutnya, sebagai tempat pendidikan atau pusat pendidikan, kajian, penelitian, forum pembinaan umat Islam, dan juga sebagai media dakwah. Selain itu juga Islamic Center memiliki fungsi sebagai pusat informasi dan komunikasi bagi umat Islam. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan materi yang kedua. Materi yang kedua ini berkaitan dengan perbedaan antara pengelolaan masjid secara klasik dengan pengelolaan masjid secara modern. Pertama, yaitu ada pengelolaan masjid secara klasik. Nah, mungkin teman-teman itu lebih sering mendengar dengan kata pengelolaan masjid secara tradisional dibanding dengan pengelolaan masjid secara klasik. Di mana pengelolaan masjid secara tradisional ini, masjid itu dijadikan sebagai sarana tempat beribadah, pengajian, dan kegiatan keagamaan lainnya. Yang mana pengelolaan masjid seperti ini mungkin sering teman-teman ketahui di wilayah sekitar kalian. Sebagai contohnya saja, di wilayah saya sendiri, masjid-masjid di sekitar saya itu hanya menjadikan masjid itu sebagai tempat kegiatan beribadah, pengajian, dan kegiatan keagamaan lainnya. Meski ada beberapa masjid yang sudah menerapkan atau dalam masjid itu dijadikan sebagai tempat pendidikan, yaitu dengan mengadakan tempat pendidikan bagi anak-anak atau TPA atau TPG seperti itu. Jika dilihat-lihat dengan menerapkan pengelolaan masjid secara klasik ini, mungkin kedepannya itu akan sulit atau susah dalam mengoptimalkan fungsi dan memakmurkan masjid itu sendiri. Sedangkan pengelolaan masjid secara modern, nah pengelolaan masjid secara modern ini mungkin lebih sering dikenal dengan manajemen masjid atau idaroh. Nah, idaroh ini tuh di sini ada 2, yaitu idaroh binail maddi dan idaroh binail ruhi. Yang mana dalam manajemen masjid ini dilandaskan akan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang mana menjadikan masjid itu sebagai jantung pokok seluruh kegiatan masyarakat yang mana bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, dari manajemen
pengelolaan masjid ini kan ada dua, atau idarah tadi, yaitu ada idarah binail madi dan idarah binail ruhi. Yang pertama idarah binail madi. Idarah binail madi ini adalah manajemen pembinaan fisik masjid. Itu meliputi dari kepengurusannya, kebersihannya, pembangunannya, pemeliharaannya, pemeliharaan fasilitas-fasilitas yang ada seperti taman yang ada di sekitar masjid, perpustakaan, dan juga lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu ada idarah binail ruhi atau manajemen pembinaan umat. Nah, manajemen pembinaan umat atau fungsi masjid ini mendayakan kepada pusat ibadah, pusat dakwah, dan juga peradaban Islam. Sebagai contohnya itu pertama ada pusat ibadah, di mana masjid ini dijadikan sebagai pusat kegiatan beribadah mahdoh seperti sholat fardu, sholat sunnah, terus ada kegiatan lainnya seperti zakat, puasa siam, dan lain-lain, yang mana kegiatan ini berlandaskan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya ada sebagai pusat dakwah. Nah, masjid ini dijadikan pusat dakwah untuk menyebarkan agama Islam secara luas, baik itu secara lisan maupun secara elektronik. Nah, kemudian dari inilah muncullah lembaga-lembaga dakwah baik di dalam masjid yang berfungsi untuk menyebarkan agama Islam agar semakin luas. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya ada juga muncul, kemudian ada lembaga-lembaga lain seperti lembaga-lembaga UMT, lembaga-lembaga pembantu mu'alaf, ada lembaga-lembaga sosial lainnya. Nah, jadi intinya dari penyelenggaraan atau pengelolaan masjid secara modern ini lebih menjadikan masjid itu sebagai Islamic Center atau pusat dari kegiatan keislaman, yang mana ini mendayakan bukan hanya sebagai fungsi keagamaan, tetapi juga masjid itu berfungsi sebagai fungsi sosial. Nah, penyelenggaraan masjid secara modern ini banyak sudah ditemui atau diterapkan oleh masjid-masjid yang ada di pusat, baik itu masjid pusat, masjid mode, masjid di kabupaten, provinsi, yang mana contohnya ada Masjid Istiqlal, Masjid Agung, dan masjid-masjid lainnya, yang mana hal itu di mana masjid ini dijadikan sebagai Islamic Center. Contohnya sudah ada tempat atau taman-taman yang ada di sekitarnya untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan juga untuk ada juga perpustakaannya, ada juga lain-lainnya. Nah, mungkin itu adalah perbedaan dari pengelolaan masjid secara klasik dengan pengelolaan masjid secara modern. Nah, yang terakhir ini membahas materi yang ketiga, yaitu bagaimana cara kita untuk menarik masyarakat atau jemaah agar mengunjungi masjid. Nah, kita itu memiliki beberapa upaya atau strategi yang bisa kita lakukan untuk menarik para jemaah agar mengunjungi masjid. Beberapa cara tersebut, yang pertama yaitu dengan mengadakan kegiatan keagamaan yang secara rutin. Contohnya dengan mengadakan pengajian secara rutin bagi seluruh jamaah untuk meningkatkan ilmu keagamaan mereka. Yang kedua, bisa dengan mengadakan acara-acara di hari-hari besar, seperti contohnya dengan menggerakkan remaja masjid untuk melakukan atau membuat atau mengadakan lomba-lomba kegiatan di hari besar, misalnya lomba-lomba Isra Mi'raj, lomba-lomba Maulid Nabi, dan lomba-lomba lainnya. Nah, selanjutnya yang ketiga upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan menjadikan masjid itu sebagai tempat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi di masjid itu bukan hanya dijadikan sebagai tempat kegiatan beribadah saja, namun juga sebagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas dari seseorang. Itu misalnya dengan menyediakan atau memfasilitasi seorang tutor yang dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berhubungan dengan ilmu keagamaan. Nah, ada juga upaya yang bisa kita lakukan yaitu dengan menjadikan masjid itu sebagai tempat kegiatan sosial. Contohnya masjid dijadikan sebagai tempat bermusyawarah, masjid itu bisa disewakan untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya, yang mana kegiatan ini dilaksanakan tanpa memungut biaya alias gratis, sehingga ini dapat menarik masyarakat agar mengunjungi masjid dan memanfaatkan masjid atau mengoptimalkan fungsi masjid. Selanjutnya juga bisa dengan cara
memfasilitasi atau melengkapi sarana prasarana yang ada di masjid. Contohnya dengan membangun taman, melengkapi buku-buku di perpustakaannya, membangun perpustakaannya, yang mana ini dapat mengoptimalkan fungsi dari masjid sendiri. Selanjutnya yang terakhir, upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan mengadakan riset keislaman. Nah, dari upaya-upaya atau strategi ini dilakukan agar masyarakat itu tertarik untuk mengunjungi masjid, yang diharapkan masjid ini bukan hanya dijadikan atau berfungsi sebagai fungsi keagamaan saja, tetapi juga fungsi sosialnya pun berjalan, dengan tujuan utamanya yaitu menjadikan masjid sebagai Islamic Center atau pusat keislaman. Mungkin itu penjelasan mengenai bagaimana atau strategi yang bisa kita lakukan untuk menarik jemaah agar jemaah itu sering mengunjungi masjid, bukan hanya orang tua saja yang atau orang-orang lansia yang saat ini banyak dapat dilihat. Contohnya di masjid-masjid itu yang ada cuman orang tua atau lansia saja, namun generasi-generasi muda pun akan semangat mengunjungi masjid dalam untuk meningkatkan ilmu keagamaannya maupun meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi dan memakmurkan masjid. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf dari saya apabila saya dalam penyampaiannya terdapat kesalahan dan kekurangannya, dan semoga bermanfaat bagi sekalian semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.